Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini begitu sempurna. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Lalu Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini
Kalau kita mau jujur memeriksa kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa ternyata kita belum sungguh-sungguh, kita belum serius mau berurusan dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena tanpa kita sadari, kehidupan kita masih dipengaruhi oleh cara hidup dunia ini. Karena pengaruh dunia ini atas kehidupan kita, itulah yang membuat kita tidak pernah menetapkan hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain yang kita perlukan, tidak ada yang lain yang kita butuhkan di dunia ini melebihi satu kebutuhan kita yang terutama, yaitu kita hanya membutuhkan Tuhan saja. Saudaraku, karena kita tidak sungguh-sungguh merasa hanya membutuhkan Tuhan saja, maka sampai saat ini pun di dalam setiap hari-hari hidup kita, kalau harus jujur, saya katakan kalau kita harus jujur, maka sampai saat ini sesungguhnya kita tidak serius mencari Tuhan. Dan inilah yang sedang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya. Oleh karenanya, secara pribadi kita harus berani memeriksa hidup kita, supaya kita bisa menemukan di sepanjang hari hidup kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, atau ternyata kehidupan kita masih dicemari, masih dikotori oleh cara hidup dunia. Saudaraku, kenapa saya menekankan akan hal ini? Karena seharusnya sebagai orang percaya kita benar-benar sadar bahwa ketika nanti kita menutup mata, setiap kita pribadi lepas pribadi harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan ini realitas yang tidak bisa kita hindari. Kita harus dan pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, ketika nanti berdiri di hadapan pengadilan Kristus, itulah baru banyak orang akan menyesali hidupnya. Karena ternyata selama hidup di dunia, mereka tidak pernah mau serius mencari Tuhan. Mereka tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan ini seharusnya menjadi peringatan, bahkan seharusnya menjadi teguran yang keras untuk kita semua, supaya kita sadar bahwa tidak ada yang lain yang kita perlukan di dunia ini. Kita hanya mau mencari Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, seharusnya kita sadar sebelum terlambat bahwa kita tidak memerlukan yang lain selain Tuhan saja. Dan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara perhatikan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, selama ini seberapa serius kita mencari Tuhan? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan sejak saat ini, maka sampai kita menutup mata nanti kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Saudaraku, selama ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita sedang menghadapi masalah hidup, ada persoalan hidup yang kita hadapi, kita baru mau datang mencari Tuhan. Kita baru merasa memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau semuanya baik-baik saja, kita tidak pernah memikirkan untuk mencari Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kalau cara hidup kita terus seperti ini, maka hidup kita ada di dalam keadaan bahaya. Saya katakan sekali lagi, hidup kita ada di dalam keadaan bahaya. Jangan merasa aman karena saat ini engkau memiliki segala sesuatu, engkau bisa berlindung kepada apa yang engkau miliki. Jangan merasa aman.
Sebab kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, seharusnya apa yang dikatakan firman Tuhan ini membuat kita gentar. Sebab orang yang menaruh sandaran hidupnya kepada segala sesuatu yang dia miliki, jiwanya tidak akan tertolong, saudaraku. Di dalam Lukas 12, kalau kita membaca mulai ayat 19, firman Tuhan katakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Lalu ayat 20, perhatikan ini saudaraku. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar ketika kita bersandar kepada segala sesuatu yang kita miliki, kita menjadi orang yang bodoh. Ini yang Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Seberapa banyak yang kita miliki saat ini, saudaraku, saya harus katakan, semuanya itu tidak akan membawa kita sampai ke sorga. Kebenaran firman Tuhan ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73. Kalau kita membaca mulai ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudaraku, perhatikan ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Lalu di dalam ayat 20 kita akan melihat suatu kenyataan bahwa orang-orang yang tidak serius mencari Tuhan, mereka akan dipandang hina. Sebab firman Tuhan katakan di dalam ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, jangan sampai kita menutup mata, lalu kita tersadar di kekekalan. Rupa kita dipandang hina oleh Tuhan. Karena apa? Karena sejak di dunia ini kita tidak pernah berjuang untuk mencari Tuhan. Kita tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan. Kita tidak pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan secara benar. Inilah yang harus membuat kita gentar. Mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Ingat, seperti yang firman Tuhan katakan, ada kebangkitan orang mati. Pada saat kebangkitan itulah sebagian akan dibangkitkan untuk mendapat hidup yang kekal, tetapi sebagian lainnya akan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Kalau saat ini waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita, kita berada di posisi yang mana? Apakah kita akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, atau sebaliknya kita dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal? Ini peringatan yang keras untuk kita semua. Jangan sampai ketika kita membuka mata di kekekalan, kita baru menyesali cara hidup kita yang salah selama di dunia ini. Biarlah kebenaran ini menyadarkan kita, sehingga kita boleh mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Ingat ini saudaraku, saya harus katakan dengan tegas, tidak ada yang lain yang kita perlukan, tidak ada yang lain yang kita butuhkan di dunia ini. Kita hanya memerlukan Tuhan saja. Dan orang yang merasa memerlukan Tuhan saja, membutuhkan Tuhan saja, di sepanjang perjalanan hidupnya, Tuhan akan menyertai dia. Seperti yang firman Tuhan katakan,
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami, bahkan menegur kami, supaya kami memeriksa seluruh gerak kehidupan kami, supaya kami memeriksa hati kami. Apakah saat ini kami merasa memerlukan Engkau, membutuhkan Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini atau tidak? Dan kami harus jujur, selama ini kami belum sungguh-sungguh datang mencari Engkau ya Bapa. Ampunilah kami. Saat ini kami mau kembali kepadamu. Roh Kudus, pegang tangan kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan biarlah hidup kami hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami semua segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.